Sunda Kelapa merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Memiliki 3 lokasi desa yang berbeda dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.346 jiwa. Desa ini memiliki 3 desa yang berbeda, yaitu Desa 1 dengan jumlah 492 jiwa, Desa 2 512 jiwa, dan desa ketiga yaitu 104 jiwa. Desa dengan luas 318.480 hektar ini memiliki lahan yang luas yang dimanfaatkan oleh warganya dengan cara berkebun. Nama saya Gunadi, enggak ada gelar-gelar yang lain. Umur 53 tahun. Jabatan sebagai Kepala Desa Sunda Kelapa. Kalau mata pencarian di Desa Sunda Kelapa ini hampir kebun, ternak. Nah, kalau untuk ininya sehari-harinya buruh harian lah. Pemanen istilahnya sebagian, hampir boleh dikatakan kurang lebih 80% lah kebun sama buruh harian panen. Itu kebun apa, Pak? Kebun sawit. Sawit. Rata-rata sawit kalau di sini. Kalau ternaknya? Ternaknya rata-rata kebanyakan sapi. Ada juga beberapa persen tuh kambing, domba istilahnya. Tapi yang pada umumnya sapi. Kalau untuk agamanya di sini yang mayoritasnya Islam, hampir kurang lebih mungkin 30% Hindu, terutama kawan-kawan kita Bali. Nah, sebagian lagi mungkin 10%-nya Kristen. Pada peristiwa adat, kami semboyannya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kami tidak mendominasi atau mengutamakan adat suku tertentu. Kami tetap mengikut adat yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan kalau ada peristiwa adat, misalkan pernikahan, kemudian peristiwa adat yang lain, kami memakai adat Melayu. Kecuali ada kecuali satu, yaitu warga suku Bali yang beragama Hindu. Nah, kami garis bawahi warga suku Bali yang beragama Hindu. Mengapa berbeda pemberlakuannya? Karena menurut kepercayaan mereka yang beragama Hindu, antara adat dan ibadat itu menyatu. Ada kegiatan adat berarti kegiatan ibadat juga. Ya, kalau untuk warga kita yang berasal suku Bali beragama Hindu, dia tetap memakai adat istiadat yang dibawa oleh sukunya, itu suku Bali yang beragama Hindu. Kalau yang suku Bali beragama Islam, itu juga tetap pakai adat istiadat yang ada di desa ini, yaitu adat Melayu. Tari-tarian yang jelas kalau yang dilestarikan itu adalah dari umat Hindu. Memang dia lebih, tadi saya sampaikan, antara
adat dan ibadat itu dia sudah menyatu gitu. Jadi ya kalau ada kegiatan-kegiatan kan waktu feodalan itu hari ulang tahun bahasa kita. Jadi feodalan Puro Tirtasari itu ulang tahun Puro Tirtasari itu ya disuguhkan pada kita budaya-budaya, ada tari-tariannya, ada ya, kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau di yang non umat Hindu itu ya jarang, paling-paling kalau ada peristiwa misalkan peringatan 17 Agustus atau ulang tahun desa biasa ada pagelaran seni kuda kepang, resmian pernikahan. Kalau kita resepsi, kalau bahasa keluarga kami umat ini itu pawiwahan. Kami diundang, kami datang. Jadi sana sudah paham bagaimana cara melayani keluarga non muslim. Semua peralatan, tukang masak dan segala sesuatunya yang melaksanakan umat muslim. Ada cara melayani. Dan kita juga kalau contoh pada hari raya Nyepi, kalau hari raya Nyepi itu kan kalau umat Hindu itu tidak boleh ada kegaduhan, ada ini harus tenang ya. Jadi kami yang menjaga ketenangan itu warga-warga di luar umat Hindu, jaga ketenangan di lingkungan itu. Itulah bentuk toleransi beragama. Pada masa transmigrasi gelombang keempat, tepat pada tahun 1982, adanya kebijakan kepala desa untuk memberikan lahan seluas 2 hektar untuk masyarakat yang ingin menjadi warga Sunda Kelapa. Maka, datanglah umat Hindu yang pada saat itu berasal dari Lahat, Sumatera Selatan. Nama Idewa Gede Ardana, ya. Status Pinandita atau pemangku. Nah, kalau prosesi pernikahan, karena di umat Hindu itu ada beberapa cara ya di dalam melaksanakan pernikahan. Itu ada yang sistem pakai pinang dan ada yang tidak meminang. Gitu. Tapi kalau yang meminang, yang dianjurkan oleh lembaga PHDI itu melalui Binkos dulu, bimbingan konseling calon pengantin. Umat Hindu ini berpegang kepada pihak purusa, artinya pihak laki-laki. Nah, darah dari pihak laki-laki ini turun-temurun itu mempunyai suatu kewajiban. Ya, kewajiban atau sebagai hak waris. Nah, waris yang dipahami di dalam umat Hindu bukan harta benda, tetapi waris tanggung jawab. Nah, ini. Jadi apabila orang tuanya nanti meninggal, prosesi tentang jasadnya itu sampai selesai, ini tanggung jawab daripada anak laki-lakinya. Begitu. Begitupun menyangkut tentang pernikahan tadi. Karena mempelai wanita itu
apabila dia menikah, dia akan berangkat dari rumahnya dan dia mengikuti mempelai laki-laki. Nah, itu jadi memegang tampuk kepemimpinan di dalam rumah tangga itu adalah laki-laki. Nah, untuk proses upacaranya kita tidak terlepas dari tiga hal. Hanya saja di dalam pelaksanaannya itu yang terlihat memakai sarana-sarana atau media bebanten atau upakara. Yang pertama, kita hidup harus selalu menghargai dan mengasihi dengan sesama ciptaan yang Maha Kuasa. Tuh. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan suatu upacara yang sifatnya kusuk kepada beliau, tentu kita harus mensucikan jasmani dan rohani kita dalam bentuk proses upacara yang dinamakan mecaru ya. Mecaru itu menetralisir pengaruh-pengaruh yang tidak kita harapkan di saat kita melaksanakan upacara. Itu awal pertama. Kedua, ini kita memediakan yang Maha Agung itu dalam suatu bentuk. Nah, kemudian hal ini kita laksanakan prosesi juga menghaturkan bakti sebagai penyucian yang nantinya akan dapat juga kita laksanakan dan kita bagikan kepada umat semua. Jadi dalam bentuk air suci atau tirta amerta. Ini semoga dapat menyucikan lahir dan batin setiap yang hadir. Nah, begitu. Yang ketiga, pengucapan rasa syukur atas segala ciptaannya, sehingga kami pun memajangkan apa-apa bentuk ciptaannya yang bermanfaat untuk kita itu semua kami pajangkan, baik itu dari segi tumbuh-tumbuhan, kemudian dari segi hewani, itu kami pajangkan ya sebagai ungkapan rasa syukur kepada beliau. Hindu ialah sebuah agama yang memiliki keanekaragaman budaya, seperti piodalan, upacara ngaben, dan upacara adat lainnya. Meskipun agama Hindu bukan merupakan pribumi Sunda Kelapa, masyarakat Sunda Kelapa selalu bersama-sama dengan menjunjung sikap toleransi yang tinggi.